warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Teti Rosmiati. Saya mengajar bahasa Indonesia. Nah, untuk minggu ini adalah minggu pertama pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu kita akan membahas tentang teks laporan hasil observasi. Nah, yang pertama kita mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Nah, kita lihat di sini ada observasi merupakan kegiatan yang tidak pernah terlepas dalam kehidupan seseorang. Observasi ini dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, observasi langsung dilakukan melalui kegiatan melihat. Ini bisa melihat pemandangan sekitar, lingkungan sekitar. Setelah melihat, diamati. Di sini ada mengamati. Nah, terus melakukan, kemudian merasakan. Nah, ini termasuk ke dalam observasi langsung. Ya, kegiatannya apa? Kegiatannya dengan melihat, mengamati, melakukan, dan merasakan. Kemudian ada observasi tidak langsung. Nah, ini dapat dilakukan melalui membaca buku, ya. Kemudian ini ada mendengarkan informasi. Mendengarkan informasi ini bisa mendengarkan berita atau telepon dan sejenisnya, ya. Nah, itu adalah observasi tidak langsung yang dapat dilakukan melalui membaca, mendengarkan informasi, mendengarkan berita dan sejenisnya. Kalian pahami dulu. Nah, kita lanjutkan ke ini contoh laporan hasil observasi secara langsung. Contohnya apa? Di sini ada melihat pemandangan sekitar, ada mengamati lingkungan, ya. Ini contoh observasi secara langsung. Kemudian di sini ada contoh laporan observasi secara tidak langsung. Ada mendengarkan berita, telepon, ya, dan lain-lain. Ini bisa juga membaca buku. Ini observasi secara tidak langsung. Kalian kalau mendengarkan telepon atau berita, itu kan kenapa disebut secara tidak langsung? Karena kalian tidak langsung bertatap muka atau melihat, ya. Nah, kenapa di sini ada melihat termasuk ke dalam observasi secara langsung? Karena melihat itu kita langsung ke tempat kejadiannya, ya. Itu sudah bisa membedakan. Jadi kenapa di sini ada melihat pemandangan sekitar sama mengamati? Ini termasuk ke observasi secara langsung karena kita langsung ada di tempat kejadiannya atau langsung bertatap muka, ya. Nah, di sini ada observasi secara tidak langsung. Ini mendengarkan berita. Mendengarkan berita itu kan kita tidak langsung bertemu dengan orangnya, ya, bertemu dengan orang yang menyampaikan berita atau dengan yang menelponnya. Itu melalui alat. Jadi termasuk ke dalam observasi secara tidak langsung, ya. Membaca buku juga sama, karena kita hanya mendapatkan informasi dari sebuah bukunya saja, tulisannya, bukan dari orang yang menulisnya langsung, ya. Kita lanjutkan. Baik, kalian pahami dulu. Kemudian kita lanjutkan ke dalam melaksanakan identifikasi. Ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi, yaitu, nah, di sini lihat. Yang pertama ada lengkap. Artinya ini data dan fakta yang ada dalam laporan harus lengkap. Datanya dan faktanya itu harus lengkap. Apa yang kalian lihat ya masukkan ke dalam data dan termasuk ke dalam fakta. Di sini fakta, tidak ada rekayasa. Jadi apa yang kalian lihat tuliskan sesuai dengan faktanya, ya. Kemudian ada jelas. Nah, ini jelas. Artinya dalam laporan tidak terdapat peluang penafsiran yang berbeda atau tidak ada rekayasa. Semuanya jelas apa yang kalian lihat. Nah, hal ini dapat dicapai bila bahasa yang digunakan benar dan komunikatif. Komunikatif itu bahasa komunikatif, yaitu bahasa yang mampu dikomunikasikan, ya. Dikomunikasikan ini
bukan hanya mampu diucapkan oleh si pembicara, namun dapat dimengerti juga oleh para pendengar. Intinya, bahasa komunikatif yaitu adalah bahasa yang harus mampu menyampaikan pesan dari seorang ke orang lainnya. Ya, kemudian ada benar dan akurat. Nah, akurat ini benar-benar terjadi atau tidak ada rekayasa dalam penulisannya, ya. Ini fakta sudah termasuknya. Ini ada artinya data yang digunakan harus benar sehingga bermanfaat untuk mengambil keputusan yang benar. Ini ada kemudian sistematis, ya. Di sistematis ini artinya dipaparkan secara runtut dengan model organisasi penulisan yang mudah dipahami. Misalnya, pertama datangnya kemana, yang diobservasinya di mana tempatnya, kasih tanggal, kasih hari. Nah, itu sistematis, isinya apa yang diamatinya, terus penutupnya gimana. Nah, itu secara sistematis. Jadi jangan langsung ke isinya, langsung dulu ke tempat kejadiannya di mana, kasih tanggalnya misalnya hari ini tanggal 24 Juli, harinya hari Jumat. Nah, itu secara sistematis. Terus isinya apa, yang diamatinya itu apa, ya. Kemudian di sini ada objektif, penulisan bersikap apa adanya, ya, dalam memaparkan, mohon maaf ini memaparkan, ya, memaparkan semua informasi apa adanya. Apa adanya itu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita dapatkan, yang kita observasi itu apa, ya. Jadi di sini penulisannya apa adanya, jangan direkayasa. Misalnya kalian mengobservasi ke sekolahan, tapi kalian berceritanya tentang kebun binatang. Nah, itu direkayasa sama kalian sendiri informasinya, ya. Nah, kemudian di sini ada tepat waktu. Artinya, laporan harus disusun sesuai batas waktu yang ditentukan agar fungsi laporan sesuai dengan kebutuhan. Nah, misalnya hari ini kejadiannya kayak tadi ada tanggalnya, ya. Berarti bisa dinikmati misalnya sekarang 2020. Nah, berarti kejadiannya itu tanggal 2020 tahun 2020. Nah, di sini disebutkan juga ada batas waktu yang ditentukan agar fungsi laporannya sesuai dengan kebutuhan kalian, ya. Nah, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Cukup sekian. Tugasnya kalian catat apa yang tadi saya sudah sampaikan. Nanti kumpulkan bukunya di akhir pembelajaran, ya. Ingat catat, ya, untuk pembelajaran kalian di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.